Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini kita akan membabar salah satu jenis keris pusaka sepuh peninggalan leluhur Nusantara, yang mana keris pusaka ini ada di dalam warangka yang sangat bagus dari jenis warangka Ladrang Solo dengan warangka irasnya, dan terjaga dengan baik pusaka ini. Kita lihat warangkanya sepuh dan masih sangat bagus sekali. Pusaka yang akan kita babar ini adalah salah satu pusaka sepuh di mana jenis dapurnya, jika kita lihat, ini adalah jenis pusaka lurus dengan dapur jalak ngore. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, jika kita babar keris pusaka ini adalah keris pusaka dapur jalak ngore, adalah salah satu bentuk dapur keris lurus dengan ukuran panjang bilahnya adalah sedang. Rincikan pada keris ini antara lain memiliki gandek lugas, pijetan, tikel alis, seraweyan, dan greneng. Keris jalak ngore secara umum merupakan simbolisasi dari pencapaian kebahagiaan dan terbebas dari segala permasalahan hidup yang terkait dengan materi. Menurut masyarakat Jawa, kukilo tumraping tiang Jawi mujudaken simbol panglipur, saged andayani remening penggalih, satemah saged ngicalaken raos bebek sengkeling penggalih. Condro pasmonipun pindha keblaking swiwi kukila ingkang tansah gawe ngupaya buga kinarya anyekapi ing bab kabetahanipun dumateng tuk sumberipun utawi asal usulipun inggih punika wangsul dhateng susuhipun ambekta kabetahaning gesangipun. Sahabat-sahabat kajian budaya, jika kita artikan dari dawuh basa Jawa yang sangat bagus tadi, bahwa bagi orang Jawa burung merupakan simbol pelipur duka, memberikan rasa senang di hati, menghilangkan rasa kejengkelan hati. Sedangkan gambaran sosoknya di mana kepekaan sayapnya melambai-lambai sambil mengepakkan sayap, bersuara dengan keras, yang hal ini disebut dengan ngore, merupakan usaha dalam mencari pangan nafkah untuk memenuhi kebutuhan. Burung yang telah mendapatkan pangan kemudian pulang kembali ke sarangnya atau ke rumahnya dan kepada keluarganya. Ini adalah gambaran dari burung, khususnya burung jalak, di mana burung jalak merupakan burung yang banyak dipelihara oleh masyarakat Jawa sebagai kelangenan, selain misalkan burung yang lain yaitu burung perkutut. Burung ini juga memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap lingkungannya dan sesuatu yang asing yang ada di sekitarnya. Jalak juga banyak digunakan sebagaimana nama dapur keris karena ada banyak hal positif yang bisa dipelajari dari burung ini.
Misalnya saja dalam mencari makan, burung jalak memiliki sifat saling menguntungkan, tidak merugikan yang lain. Contohnya ketika memakan kutu di punggung kerbau, maka kerbau yang dihinggapi dan dimakan kutunya akan merasa senang karena kutu-kutunya yang ada di kulit kerbau akan hilang, yang mana itu merupakan parasit yang akan dimakan oleh burung jalak tersebut. Di sisi lain, jalak merupakan burung yang sangat setia terhadap pasangannya. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, secara lebih mendalam terkait dengan filosofi keris jalak ngure ini, kata ngure juga berasal dari kata ngudar yang berarti mengurai. Ngure memiliki makna aktif bergerak untuk melepaskan dari kesulitan atau keruatan dari setiap permasalahan secara teliti dan bertahap. Hal ini juga berorientasi pada ketekunan atau keuletan. Jika kita melihat pada bagian sorsoran, terdapat beberapa rincikan pada keris dapur jalak ngure yang mengandung makna sangat dalam. Rincikan yang ada di bagian sorsoran itu antara lain ada gandek polos, merupakan simbol kekuatan, ketukunan, dan rajin bekerja. Kemudian ada juga tikel alis, merupakan simbol sifat manusia yang memiliki sifat baik dan buruk yang harus dikendalikan. Termasuk dalam mencari nafkah hendaknya selalu menimbang baik dan buruknya serta akibatnya terhadap diri sendiri dan orang lain. Ada juga di bagian sorsoran itu greneng, merupakan simbol rasa atau hati. Dalam menjalani kehidupan, segala sesuatunya harus dilandasi dengan hati yang bersih dan selalu berprasangka baik. Ada juga di bagian sorsoran itu serawean, merupakan simbol keluasan. Dalam bekerja hendaknya selalu menjaga keselarasan terhadap sesama, masyarakat, lingkungan, dan dapat beradaptasi dengan kebiasaan di lingkungan setempat. Sikap menghormati, menghargai orang lain inilah yang harus selalu kita lakukan. Di bagian sorsoran juga ada pijetan, merupakan simbol keikhlasan hati dan kesabaran. Tidak ada yang disebut takdir sebelum diawali dengan ikhtiar usaha yang maksimal. Dan semuanya itu harus dilandasi dengan keikhlasan hati serta kesabaran dalam menghadapi berbagai macam lika-liku kehidupan, yang itu semua adalah takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Berusaha kita untuk menuju takdir baik kita, mencapai kesuksesan kita atas dasar ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat-sahabat kajian budaya, jalak ngure merupakan ajaran dalam menjalani hidup. Jalani hidup dengan hati yang senang dan lapang, seperti gambaran burung jalak yang sedang ngure atau mengepakkan sayapnya dan sedang ngoceh. Utamakan perbuatan yang baik, selalu menjaga ketakwaan kepada Tuhan dan hubungan kepada keluarga, masyarakat, serta lingkungan sekitarnya. Dalam bekerja untuk mencari nafkah hendaknya selalu berlaku jujur dan tidak merugikan orang lain. Setiap permasalahan dalam usaha atau pekerjaan harus dievaluasi secara teliti dan tekun. Sopo sing temen bakal tinemu, sopo sing tatak lan tetek bakal tutuk. Setiap permasalahan harus dihadapi dengan mengedepankan perasaan dan pikiran daripada nafsu dan emosi saja. Demikian pula pada piwulang alon-alon waton kelakon, ngeliak ngeliuk waton tumindak, yang artinya
Meskipun pelan-pelan, yang penting mendapatkan hasil walaupun tertatih-tatih, tetapi selalu dan terus melakukan tindakan-tindakan. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan diperlukan kesungguhan, ketekunan, kewaspadaan, dan kesabaran. Tidak ada orang yang sukses kaya mendadak, semua harus dirintis dari bawah. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, jika kita lebih dalam memahami isoteri tuah keris jalak ngure ini, keris jalak ngure dipercaya memiliki tuah untuk melepaskan segala permasalahan yang berkaitan dengan rezeki, untuk memudahkan meraih cita-cita dan agar dapat memiliki kehidupan yang bahagia. Keris jalak ngure juga memiliki isoteri tuah terkait dengan sebuah harapan, semoga kita akan mampu bergaul dengan lingkungan sekitar kita secara baik, sehingga sikap yang ada nanti adalah saling menguntungkan untuk kesejahteraan bersama. Jika kita lihat sahabat semua, di bagian sorsoran terkait dengan pamor ada bawang sebungkul. Bagian pamor, bila yang satunya itu juga terdapat pamor yang mirip dengan jenis pamor Pulotirto. Pamor pusaka juga memiliki filosofi tuah tersendiri dalam kajian pusaka, sehingga pusaka tersebut baik secara dapur memiliki filosofi tuah tersendiri dan secara pamor juga memiliki tuah tersendiri. Jika kita melihat pamor seperti ini bisa dimasukkan dalam kategori pamor Pulotirto. Ini adalah salah satu motif pamor pada sebilah keris atau tombak yang bentuknya mirip dengan pamor wasputa. Perbedaannya, pamor ini hanya menghiasi sebagian kecil dari permukaan bilah keris saja. Bentuk pamor Purwotirto tidak mengumpul atau mengelompok, tapi terpisah dengan jarak yang sekitar 2-3 cm antara bulatan pamor yang satu dengan bulatan pamor yang lainnya. Ukuran bulat pamornya relatif kecil, ada juga yang agak membesar, mirip dengan gambar pulau dalam peta. Pamor Pulotirto tergolong pamor tiban, yaitu pamor yang bentuk motifnya tidak direncanakan terlebih dahulu oleh seorang empu. Pamor ini tidak tergolong pemilih sehingga cocok untuk dimiliki oleh siapa saja. Pamor Purwotirto tergolong jenis pamor melumah dan terkadang juga terselip jenis pamor lain di dalam bulatan-bulatannya seperti pamor Rojo Gundolo, pamor Slamet, pamor Putri Kinurung, pamor Bawang Sebungkul, dan lain sebagainya. Pulo artinya pulau dan tirto artinya air. Penamaan pamor ini diambil dari bentuk motif yang muncul pada bagian bilah keris yang membentuk bulatan-bulatan mirip pulau, dan di antara pulau-pulau tersebut terdapat samudera atau air sebagai sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang ada di pulau tersebut. Ini adalah jenis pamor Pulotirto, di mana dalam pusaka ini sebenarnya banyak terdapat pamor-pamor yang lain jika kita melihatnya secara lebih mendalam. Seperti antara lain ada pamor Gunung Perak, wujudnya sebuah pusaran-pusaran yang besar di Serawean. Terkait dengan filosofinya adalah sebuah harapan semoga lekas tercapai maksudnya serta mendapatkan keuntungan yang banyak, memiliki simpanan harta yang banyak. Terkait dengan filosofi Gunung Perak, jika kita melihat juga bisa dimasukkan ke dalam pamor
galubung emas, yaitu berupa pusaran-pusaran di dalam pamor lain yang terkait dengan filosofi banyak rezeki, selamat, dikasihi atasan dalam bekerja, dihormati orang lain, memiliki banyak simpanan harta dan kekayaan. Memang secara umum pamor yang berbentuk bundar-bundar itu adalah pamor yang secara umum terkait dengan filosofi kerezekian. Inilah keris pusaka dengan dapur Jalak Ngure yang sepuh dan termasuk bilahnya sangat terjaga dengan pamor yang sangat bagus. Demikianlah kajian singkat keris pusaka yang kita kaji saat ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah mengikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam budaya.